Halo, welcome to Belajar Radiologi. Di channel ini kita akan belajar untuk menjawab soal-soal latihan radiologi untuk radiografer. Soal ini bisa digunakan untuk belajar latihan soal SKB, CPNS, untuk P3K, dan untuk UKOM radiografer. Tanpa berlama-lama, yuk langsung mulai ya. Kita akan menjawab 5 soal. Langsung aja. Soal 1. Radiografer sebagai salah satu pekerja radiasi wajib dipantau kesehatannya secara berkala. Siapa yang harus menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan tersebut? A. Pemegang izin. B. Pekerja radiasi. C. Kepala instalasi radiologi. D. Petugas radiologi. E. Petugas proteksi radiasi. Jawabannya adalah A. Pemegang izin. Soal 2. Radiografer sebagai tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang sesuai untuk jenis tertentu. Memerlukan kewenangan agar pemeriksaan radiografi yang dilakukan sesuai klinis. Di tempat Anda, seorang pasien laki-laki usia 46 tahun datang ke bagian radiologi untuk melakukan pemeriksaan BNO-IVP dengan menggunakan media kontras. Kebetulan, pada saat itu dokter radiologi tidak ada untuk menyuntikkan media kontras, sedangkan pemeriksaan ini harus tetap dilakukan pada saat itu. Bagaimana tindakan saudara sebagai seorang radiografer bila menjumpai kasus di atas? A. Meminta dokter lain untuk menyuntikkan media kontras. B. Meminta tenaga paramedik untuk menyuntikkan media kontras. C. Meminta perawat radiologi untuk menyuntikkan media kontras. D. Meminta radiografer lain untuk menyuntikkan media kontras. E. Meminta tenaga medis untuk menyuntikkan media kontras. Ayo jawabannya apa ya? Jawabannya A. Meminta dokter lain untuk menyuntikkan media kontras. Tetap harus dokter ya teman-teman yang menyuntikkan media kontras. Soal 3. Sebuah instalasi radiologi rumah sakit membutuhkan radiografer dengan syarat telah memiliki surat tanda registrasi atau STR dari MTKI. Sehingga bila telah bekerja dalam memberikan pelayanan radiologi telah memenuhi salah satu asas transaksi terapeutik. Apakah asas yang telah dipenuhi dalam kasus yang dimaksud? A. Keseimbangan. B. Legalitas. C. Kejujuran. D. Kehati-hatian. E. Itikat baik. Ini pasti tahu ya teman-teman jawabannya. Ya betul, jawabannya B. Legalitas. Soal 4. Selama bekerja, seorang radiografer harus memakai alat monitor radiasi perorangan agar NBD terpantau. Agar nilai batas dosis tidak terlampaui, pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir harus menyediakan perlengkapan proteksi radiasi. Apakah yang harus disediakan oleh pemegang izin tersebut? A. Peralatan pemantau dosis perorangan dan peralatan kalibrasi. B. Peralatan proteksi radiasi dan peralatan QA/QC. C. Peralatan proteksi radiasi dan pemantau dosis perorangan. D. Peralatan pemantau dosis perorangan dan peralatan QA/QC. Dan E. Peralatan QA/QC dan peralatan kalibrasi. Jawabannya adalah C. Peralatan proteksi radiasi dan pemantau dosis perorangan. Peralatan proteksi radiasi itu seperti apron ya teman-teman, apron, tabir. Untuk pemantau dosis perorangan itu adalah TLD, pendos, film batch. Tapi yang biasanya dipakai sih TLD. Untuk kalibrasi nanti bisa dikirim ke organisasi gitu ya, ke lembaga
lembaga yang bisa melakukan kalibrasi. Jadi tidak perlu memiliki alat kalibrasi di rumah sakit. Wah, ini udah soal terakhir ya, semangat teman-teman. Soal kelima. Seorang pasien perempuan usia 12 tahun datang ke bagian radiologi diantar keluarganya dari unit gawat darurat untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Pasien dan keluarganya datang tanpa membawa surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter. Ruang radiologi, ruang pemeriksaan, dan tindakan satu atap. Bagaimanakah sikap seorang radiografer dalam menyikapi kasus tersebut? A. Berkonsultasi dengan dokter dan meminta surat pemeriksaan. B. Berkonsultasi dengan sejawat radiografer lainnya. C. Meminta pasien untuk membuat surat permintaan pemeriksaan. D. Langsung mengerjakan permintaan pemeriksaan tersebut. E. Menolak permintaan pemeriksaan tersebut secara sopan. Jawabannya adalah A. Berkonsultasi dengan dokter dan meminta surat pemeriksaan. Jadi kita tidak boleh ya mengerjakan tanpa surat permintaan dari dokter gitu ya. Jadi APS atas permintaan sendiri dari pasien gitu tidak boleh, harus tetap dari permintaan dokter. Karena dokter lebih tahu dia perlu atau tidak untuk pemeriksaan radiologi gitu, radiografi gitu. Oke, kita udah selesai mengerjakan 5 soal. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan menonton video ini. Selamat semangat belajarnya ya. Kita cukup. Dadah.